Oke, selamat pagi, siang, sore semuanya. Jadi saya di sini akan menjelaskan bagaimana tentang praktikum minggu ini menggunakan React Native. Untuk praktikum minggu ini kita akan menggunakan location. Jadi untuk praktikum sebelumnya untuk database, karena saya masuk ke kelas kalian, saya juga akan membuatkan video untuk database-nya. Jadi for your information saja, untuk database yang selama ini dipelajari di kampus kita itu ada dua tipikal database. Yang pertama IT sendiri sudah mempelajari database menggunakan MySQL, dan juga yang kedua adalah untuk sistem informasi sendiri menggunakan database asinkronus database, atau juga biasa disebut asynchronous storage. Jadi itu asynchronous storage itu adalah database yang juga nanti bisa mendukung untuk real time database. Oke, oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang location. Untuk database akan saya jelaskan. Untuk location sendiri, untuk di React Native, kita membutuhkan beberapa library. Yang pertama adalah Expo Constant. Nah, yang pertama adalah Expo Constant. Jadi tinggal diinstal aja, install Expo Constant. Jadi install Expo Constant. Lalu yang kedua adalah add React Native Geolocation Service. Lalu yang selanjutnya install Expo Location. Itu untuk location-nya. Untuk geolocation itu berguna untuk yaitu gunanya adalah untuk agar Expo itu bisa mendapatkan titik lokasi kalian. Biar bisa mendapatkan latitude dan longitude. Latitude dan longitude itu apa? Jadi latitude dan longitude adalah X dan Y, di mana kalian X dan Y itu menunjukkan lokasi posisi kalian di maps. Jadi seperti di SMA dulu, X-nya berapa, Y-nya berapa, dan di sini nyebutnya latitude-nya berapa, longitude-nya berapa. Udah. Untuk pemahaman simpelnya adalah seperti itu. Jika pemahaman secara realnya, ya kalian bisa searching dulu di Google. Kalau yang selanjutnya, setelah kita menggunakan geolocation, kita menggunakan expo location. Di mana expo location ini untuk lokasi kita nantinya. Setelah X dan Y didapatkan, lalu kita akan ke lokasi. Jadi X dan Y itu dirangkap jadi satu, lalu ditaruh di lokasinya. Dirangkap dan diterjemahkan dengan expo location. Setelah expo location, kita menggunakan React Native Maps. Untuk yang menggunakan lokal bisa menggunakan komen-komen seperti ini. Jadi nanti untuk jika ada error, mungkin itu error dalam mendownloadnya. Jika npm tidak bisa, kalian bisa menggunakan yarn. Nah, seperti itu. Jika error lagi, bisa diulangi lagi. Mungkin faktor internet kalian. Nah, setelah kita install semuanya, kita importkan library-nya. Yang seperti saya katakan tadi, di sini kita menggunakan React dan juga kita menggunakan komponen. Kalau ada komponen, berarti tentu saja kita menggunakan kelas. Lalu yang selanjutnya kita menggunakan platform, text, view dan style sheet. Kalau di sini ada style sheet, berarti kita tidak menggunakan native base. Kalau saya tidak menggunakan native base, kalau Anda menggunakan native base tidak apa-apa. Lalu di sini ada constant, nanti saya akan jelaskan fungsinya constant itu apa, dan di sini ada location, jadi kita import semuanya dari location as location. Jadi ini ada aliasnya seperti Python, ya kan import pandas spd itu ya. Di sini ada import all as location aliasnya dari expo location, dan kita importkan untuk permissions-nya, import permissions from expo permissions. Lalu di sini ada map view dan juga marker. Untuk map view itu untuk nanti menampilkan mapnya, dan markernya itu untuk menampilkan titik kita di mana. Jadi kalau di Google Maps itu ada pentolan-pentolan itu, nah itu di situ marker. Itu markernya dari React Maps. Lalu untuk komponen yang dibutuhkan dalam praktikum ini, kita membutuhkan beberapa komponen. As usually, we call everything is a component in React Native. Untuk komponen variabelnya, yang pertama ada komponen variabel. Kalau di sini kita menggunakan state biasa, berarti kita menggunakan kelas. Jelas-jelas menggunakan kelas ya. Saya katakan lagi, seperti minggu sebelumnya yang saya masuk ke kelas kalian, itu kan kita menggunakan export default class, nama kelasnya apa, extend-nya components. Di sini kita menggunakan state, di sini ada location dan region, ada location, region, dan juga ada error message. Jadi location ini kita gunakan null, karena kenapa kok null? Karena nanti akan diisi. Lalu region kita juga nol kan, kenapa kok nol juga? Nanti regionnya akan diisi oleh programnya. Dan di sini ada error message-nya nol juga, dan karena nanti juga akan diisikan di programnya. Lalu yang selanjutnya ada device check. Di sini sudah saya berikan penjelasan, jangan malas membaca, dibaca aja penjelasannya. Device check itu untuk mengecek device Anda, jadi juga mengecek device Anda ini kompatibel atau tidak dengan maps-nya. Kalau tidak kompatibel, jadi kalau tidak kompatibel, maka akan ada error message-nya, oops,
This will not work on Sketch in Android emulator. Jadi tidak bisa menggunakan emulator kalau laptopnya atau komputernya tidak kompatibel dengan lokasi. Try it in your device. Jadi menggunakan device HP Anda. Jika kompatibel, maka yang terjadi adalah memanggil get location async. Jadi yang saya katakan tadi ada asynchronous storage, async storage yang mana nanti akan saya jelaskan. Mohon maaf tidak saya jelaskan sekarang. Kenapa? Karena kemarin pulang saya terlalu malam jadi saya ketiduran. Jadi nanti akan saya jelaskan untuk next-nya. Yang selanjutnya itu location check. Gimana location check itu yang ini loh, yang get location async. Di location check itu kita juga meminta permission. Jadi kita meminta biasanya kan ada izin menggunakan lokasi, aplikasi ingin menggunakan aplikasi. Izinkan sepanjang waktu atau izinkan hanya ketika aplikasi digunakan. Nah, itu kita menggunakan let status, kita cari statusnya apa? Statusnya menggunakan await permission as async permission.location. Nah, permission.location setelah itu statusnya status granted. Kalau status tidak sama dengan ini dan disuruh sama dengan kan tidak sama dengan. Kalau statusnya tidak granted, maka yang terjadi adalah permission to access location was denied. Kalau granted, kalau diizinkan, maka yang terjadi adalah selanjutnya kita tidak menggunakan else. Kalau kalian menggunakan else tidak apa-apa. Itu menggunakan let location await location.get current position async. Jadi menggunakan dalam kurung seperti ini ya. Position async. Nanti untuk kodenya, nanti saya akan buatkan part 2 untuk coding live-nya, ini untuk penjelasannya. Karena setelah ini saya juga ada kelas. Nah, setelah kita let location-nya, kita gunakan region. Jadi const region di sini menggunakan latitude. Latitude-nya itu diambil dari location.coords. Jadi koordinatnya kita ambil dot latitude. Lalu ada longitude-nya location.coords longitude. Untuk latitude delta dan longitude delta itu apa sih latitude delta dan longitude delta? Jadi latitude delta dan longitude delta adalah seberapa besar dia ngezoom-nya. Nah, ini kalau zoom out ini latitude-nya 1. Kalau tadi seperti saya semakin besar, berarti deltanya itu semakin kecil. Lalu untuk latitude dan longitude itu mana sih? Latitude dan longitude kalau di Google Maps itu bisa dilihat di atas ini loh. Nah, ini ada -7 berarti latitude-nya adalah -7,3044 sekian. Lalu untuk longitude-nya adalah 112,7434 sekian. Ya, itu adalah longitude-nya. Oke, kita lanjut untuk latitude dan longitude. Untuk kalau menurut kalian penjelasannya kecepatan, kalian bisa lihat ulang videonya dan bisa di slow ya untuk kecepatan speed-nya. Lalu kita statekan, kita masukkan state dengan menggunakan location.region. Di state itu untuk masukkan ke state-nya tadi yang kita set 0 ini. Nah, gitu. Location region. Nah, kita set 0. Location region kita masukkan. Lalu yang selanjutnya adalah render, di mana render kita returnkan. Kalau render ini biasanya menggunakan class ya. Kita returnkan di sini ada map view, kita langsung stylekan di dalamnya. Style menggunakan flag 1, berarti flagnya 1, menggunakan align item center, justify content juga center. Untuk padding top ini bisa diganti dengan margin top. Ini agar tidak kemakan dengan status bar itu loh. Itu kan biasanya ada notification bar. Nah, notification bar itu ada di atas. Nah, biar nggak kepotong, biar kode gambar kalian tidak terpotong, itu menggunakan padding top atau menggunakan margin top. Saya sarankan menggunakan margin aja, margin top. Lalu margin top ada constant dot status bar height. Jadi constant dot status bar height. Kalau sebelumnya kita menggunakan save view ya, save area view. Nah, ini bisa menggunakan save area view diganti dengan constant dot status bar height. Nah, itu fungsinya constant tadi yang kita importkan di awal. Lalu yang selanjutnya ada initial region. Di mana initial region ini? Initial region itu akan berguna untuk untuk menginisiasikan di Maps-nya, yang tadi di Google Maps kan ada, sudah saya tunjukkan, diinisiasikan untuk latitude dan longitude-nya. Latitude dan longitude-nya dimasukkan di sini. Kita panggil di state.region. Dan untuk marker, untuk koordinatnya yang saya katakan pentolan-pentolan merah itu, untuk koordinatnya itu menggunakan di state.region juga untuk koordinatnya. Sebenarnya untuk markernya itu juga bisa diubah-ubah, jadi bisa ubah, nggak hanya berwarna merah aja, untuk defaultnya warna merah. Ubahnya menggunakan color. Oke, saya lanjut. Setelah map view sudah,
untuk full code-nya, jika kalian ingin copy paste bisa menggunakan full code di sini. Jika kalian ingin mengeksplor dan memperbanyak skill kalian, kalian bisa, ini saya berikan fungsinya satu persatu. Jadi kalian bisa menggunakan fungsi-fungsi ini, kalian aplikasikan di kode kalian. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, setelah kode, itu kita akan menugas dengan ceria. Menugas dengan ceria kali ini adalah setelah saya menjelaskan tentang maps tadi, yang mencari latitude dan longitude, sebenarnya untuk maps ini intinya adalah di ini dulu untuk praktikum saat ini. Intinya di bagaimana kalian mencari posisi kalian, XY kalian di maps itu, dan juga mengizinkan aplikasi untuk menggunakan maps. Setelah belajar tentang maps, buatlah desain Anda sendiri untuk tugasnya. Sesuai dengan keinginan Anda, desain harus menampilkan maps di mana ada tombol yang berfungsi untuk menyimpan latitude dan longitude ke dalam database. Kalau kemarin kan ada yang belum bisa menggunakan database-nya ya. Mungkin ada beberapa yang tidak support untuk JavaScript-nya, belum diinstal Java-Javanya, belum diinstal sehingga tidak support untuk fetching. Kalau belum support untuk fetching, jadi nanti saya akan buatkan jadi ini sudah saya siapkan sebenarnya. Untuk database-nya nanti menggunakan database di server saya. Nanti saya share di WhatsApp saja. Untuk password dan user dan password-nya nanti saya share di WhatsApp. Lalu setelah diimportkan setelah di-save latitude dan longitude-nya di database, nah Anda bisa melihat nanti fungsinya setelah di-insert ke database, nanti maps kalian atau lokasi kalian udah berada di lokasi mana aja sih, itu nanti bisa Anda lihat di kemudian hari. Jadi nanti ada history Anda sudah berada di mana aja. Nah, Anda dapat menggunakan implementasi fungsi-fungsi yang ada di kode sebelumnya. Untuk insert-nya, kemarin juga ada insert record, dan juga ada fungsi-fungsi lainnya. Tadi saya katakan kenapa kok menggunakan database online, karena agar Anda bisa menggunakan agar menggunakan Snack Expo, jadi tidak di Expo lokal, bisa menggunakan Snack Expo, nanti bisa di database online. Nah, nanti Anda mengimplementasikan fungsi-fungsi yang ada di praktikum sebelumnya untuk diimplementasikan di kode Anda minggu ini. Untuk contohnya, aplikasi yang sudah jadi, itu seperti aplikasi saya yang ada di sebelah kanan, jangan sama untuk desain Anda, sama akan dikenakan nilai plagiasi. Jadi untuk mungkin ada Devi dan lain sebagainya yang aspek dengan saya, pasti ada nilai plagiasi ya. Saya diajari sama dosen A untuk plagiasi. Ini contoh aplikasinya, jadi ada user saya, ini username saya tampilkan. Lalu ada latitude-nya, latitude saya berada di berapa, longitude juga berada di berapa. Ini nanti di-save di database. Nah, ini menggunakan tombol save. Kalau tombol save dipencet, itu kan menggunakan fungsi on press ya, yang kemarin. Kalau ada fungsi on press-nya nyala, nanti dia akan save ke database untuk latitude dan longitude-nya. Seperti itu. Lalu di sini sebelah kiri ada home, dan sebelah kanan ada untuk history. Untuk hasil kode snack-nya bisa di-scan. Kalau contohnya bisa di-scan di modul Anda juga ada. Kalau misal akurasinya kurang, itu mungkin harap wajar ya, karena kemarin sudah digunakan beberapa kelas sebelumnya untuk di-scan. Jadi mungkin mereka belum logout untuk aplikasinya. Jadi sehingga ada dua lokasi yang diinputkan secara sama. Mungkin seperti itu untuk praktikumnya. Jadi untuk praktikumnya kalian bisa untuk copy paste kodenya sudah saya berikan juga. Jadi untuk di snack-nya kalian bisa lihat snack-nya. Untuk app-nya, cons app, ini saya menggunakan halaman yang seperti awal-awal dulu. Kalian juga bisa menggunakan kelas di sini dan juga bisa menggunakan flatlist di sini. Saya juga akan menjelaskan flatlist untuk di praktikumnya. Untuk kelas dan flatlist saya jelaskan di kemudian. Ini ada, nah di sini. Ini untuk aplikasinya. Jadi tinggal di copy paste aja. Jadi tinggal di aplikasinya tinggal di kopas aja. Seperti itu. Mungkin jika ada pertanyaan, ada error atau apa bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Jadi jika di WhatsApp juga harap antri. Jadi antri dengan adik tingkat dan juga dengan yang lainnya. Jadi harap antri. Nanti saya akan balas mulai dari prioritas yang lebih tinggi dulu. Akan saya balas terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Nanti saya akan menjelaskan juga tentang database juga
Jika disambungkan ke ini ya, ke Compute Engine-nya bagaimana, nanti akan saya berikan di WhatsApp. Sekian dari video dari saya, terima kasih.